Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, kelihatan muka-muka ahli sorga semuanya. Amin ya robbal alamin. Mau masuk sorganya hari ini apa besok? Kok ditanya pada ketawa? Alhamdulillah. Jodoh, maut, rezeki semua sudah Allah yang tentukan. Kapanpun ditanya mau masuk sorga, asalkan masuk sorga saya siap insya Allah. Ditanya kapan mau masuk sorga, hari ini apa besok? Ketawa. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, senang sekali kita hari ini ketemu di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu. Ada nggak orang di sekitar kita yang suka nyombongnya tipis-tipis? Banyak. Nyombong tipis-tipis atau istilahnya orang zaman sekarang itu pick me nih katanya gitu, pick me ya. Misalnya contoh ya, dia baru beli sepatu ya, dia bilang, aduh kalau saya mah beli sepatunya nggak biasa, saya mah beli yang mahal-mahal, palingan beli ini mah cuma 2 jutaan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, untuk itu, untuk membahas tema ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution yang akan membahas tema kita yaitu pamer tipis-tipis atau pick me dan juga akan membahas Al-Quran surah Luqman ayat 18-19. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita. Fadhal Kiai. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Dengkul aman? Utang lunas, utang? Masya Allah, tabarakallah. Taib. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Disebut penting karena sesuatu yang akan kita bahas adalah penyakit yang ada dalam diri kita. Bukan penyakit fisik tetapi penyakit batin, jeroan. Setiap kita mungkin medical check up 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali. Cek kolesterol, gula darah rutin, betul Bu? Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mendeteksi penyakit jeroan kita. Penyakit apa itu? Pamer. Kalau kata anak Gen Z sekarang flexing. Butuh validasi. Pick me. Nenek-nenek paham kagak ini? Saya takut kagak paham buyar. Bu. Masih hidup kan nih? Intinya penyakit ini dia ingin menjadi pusat perhatian banyak orang.
Sekarang kita kembali ke Al-Quran. Bagaimana komentar Al-Quran? Di antara ayat yang bicara tentang pamer, sombong adalah surah Luqman ayat 18 dan 19. Di antara kurikulum yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah jadi orang yang sombong. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah. Wahai anakku, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Maksudnya jangan berlaku sombong di hadapan orang. Kenapa orang bisa sombong? Kata Imam Al-Ghazali salah satunya ta'azzuz. Apa itu ta'azzuz? 1, 2, 3. Apa bu? Ta'azzuz. 1, 2, 3. Ta'azzuz. Merasa lebih baik dari orang. Kalau kita punya sifat ini nanti muncul penyakit yang namanya sombong. Butuh validasi, flexing, pamer. Pick me. Waduh, Masya Allah. Inginnya dipuji orang terus. Dianggap baik. Butuh pencitraan. Betul? Jaim. Masya Allah. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Kata Luqman Al-Hakim, dia lanjutkan nasihat kepada anaknya. Sederhanakanlah dalam berjalan wahai anakku dan lunakkan suaramu di hadapan orang. Ibu-ibu, bu, di antara orang yang pertama flexing, pamer itu siapa? Iblis. Kata iblis ketika ngelihat Adam dicipta dia bilang ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Mirip kayak ibu-ibu yang ngomong. Tas saya mah lebih mahal dari dia. Itu muridnya siapa itu? Jangan-jangan belajarnya dari iblis. Hati-hati. Hah? Kata iblis, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Sama seperti orang yang bilang, emang sih tasnya sama tapi dia mah KW, saya original loh. Butuh divalidasi. Pengen jadi pusat perhatian. Sekarang begini, oke. Bagaimana cara mengobatinya? Ini penyakit nih. Cara mengobatinya yang pertama, catat baik-baik. Tanamkan di otak kita bahwa sikap semacam ini adalah penyakit yang mesti dibuang. Itu dulu. Kalau kita tidak sadar bahwa ini penyakit, dia makin pamer jadi orang pamer. Dia makin sombong jadi orang sombong. Dia makin bangga jadi orang yang berbangga diri. Tapi kalau sejak awal dia sudah sadar bahwa oh ini kayaknya saya kena penyakit deh ini sombong. Maka cepat mengobatinya. Ibu-ibu, Assalamualaikum. Bu, yang pertama obatnya fahami kalau ini penyakit. Ibu mau sehat atau sakit? Berarti kalau terpapar penyakit sombong mau? Ingin divalidasi orang mau? Capek. Yang kedua obatnya sidqut tawajjuh. 1, 2, 3. Ada yang ngomongnya benar, ada yang ujungnya doang. Ingat, nih, sidqut tawajjuh. 1, 2, 3. Apa arti sidqut tawajjuh? Sidqut tawajjuh artinya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah aja. Maksudnya boleh jadi orang yang pick me, jadi pusat perhatian, boleh. Tapi ingin diperhatiin sama Allah doang. Bukan ingin diperhatiin sama manusia. Ibu-ibu,
Goyatun nas la tudrak. Nyenengin orang itu mustahilun. Gak mungkin. Sampai kiamat kurang sehari gak bakal bisa. Ibu nyenengin suami satu orang sulit gak bu? Berantem mulu kan? Bagaimana kalau kita pengen nyenengin semua manusia? Gak mungkin. Kenapa orang bisa sombong, pick me, butuh validasi, flexing. Ingin jadi pusat perhatian. Dia ingin menyenangkan semua orang dan itu gak mungkin. Karena itu obatnya adalah cukup kita hidup ini orientasinya Allah. Nyenengin Allah. Pengen diperhatiin sama Allah. Bukan diperhatiin sama makhluk. Insya fahimtum. Alhamdulillah. Nanti kita bakal lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Bu. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Ustadz apa? Allah lagi. Allah. Bahasa Arabnya apa Bu tadi? Apa? Saya dengerin coba, mau ngetes. Coba, apa Bu? Sidukut tawazu. Betul nggak Ustadz? Allah, betul. Betul, wah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, sidukut tawazu. Baik, alhamdulillah. Baik, ada yang mau bertanya nggak? Silahkan angkat tangan. Mana yang mau nanya? Mana nih? Ya, ada? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Dali dari Majelis Taklim Hairunisa Pamulang 2. Bertanya Pak Ustadz, Ya. mau tanya gimana cara mengobati hati yang sesungguhnya bahwa ketika kita mau datang ke pengajian atau kumpul-kumpul, tentunya kita pengen pakai perhiasan sedikit apa yang kita punya. Ya. Namun ada rasa sedikit sombong bahwa ini untuk pamer seperti yang tadi diceritakan. Namun gimana caranya obatnya hati saya supaya tidak seperti itu? Ya. Kayaknya itu aja Pak Ustadz. Oke. Baik. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, semua kita tanpa terkecuali, kecuali para nabi dan rasul yang maksum dipelihara dari dosa, semua kita berpotensi kena penyakit sombong. Baik yang nanya maupun yang jawab. Baik yang dengar maupun yang ustadznya. Semua kita berpotensi kena penyakit sombong. Bagaimana cara mengobatinya? Kalau kita di hati ini, yang gede di dada kita adalah Allah, kita nggak ngelihat orang, kita nggak butuh penilaian orang. Terus Ustadz, apakah saya tidak sombong identik dengan tidak menggunakan emas? Enggak begitu konsepnya. Ibu boleh menggunakan emas, pakai pakaian yang bagus, tas yang branded. Kalau semua yang ibu gunakan itu untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, saya ngaji pakai baju yang bagus, yang nyaman untuk hadir di majelismu, biar khusyuk ngajinya. Daripada saya nyawer, karaokean, gosip, pakai tas branded, dosa. Saya hadir pakai baju yang paling nyaman, sendal yang paling nyaman, jilbab yang paling nyaman, mukena yang paling nyaman. Karena saya ingin tawajuh menghadapmu, beribadah. Jadi datangnya ke masjid buat Allah, bukan buat syuting. Kalau buat syuting berarti butuh validasi semua. Ini kita langsung praktek nih. Tema ini bagus. Jadi kita kesini buat ngaji. Apa ciri-ciri orang yang kesini buat ngaji? Diliput kamera, tidak diliput kamera, hatinya hudurul qalbi. Hatinya terkoneksi sama Allah. Kamera lagi ke saya nih. Tapi begitu kameranya lagi ngacir kemana? Gosip. Berarti itu butuh validasi. Jadi bukan berarti orang yang hidupnya cuman Allah. Lusuh, kumuh, nggak ganti pakaian. Begitu ditanya kenapa kamu pakaiannya itu aja. Allah. Kenapa kok nggak pakai parfum? Allah. Nggak begitu. Itu mah males nyuci namanya.
Begitu Bu, paham Bu, bisa difahami? Jadi yang mesti dilempengin mindsetnya, boleh pakai pakaian bagus. Bahkan sunnah menghadiri majelis pakai pakaian bagus. Bahkan harus lebih bagus daripada orang yang maksiat. Sallu ala Nabi. Muhammad. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Saya mau dengar sore. Pak. Nah gitu dong. Kata Bapak baru ditegur. Bapaknya gak dipanggil dari tadi. Coba saya bilang, Pak. Nah ada suara bapak-bapaknya. Diprotes kita sama bapak-bapak. Gak ditegur dari tadi. Ustadz, bapak-bapaknya ditegur dong. Iya. Pak. Saya memang sengaja negur ibu-ibu karena biasanya yang pamer ibu-ibu Pak. Masya Allah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi kajiannya. Semakin seru pembicaraan kita tentang pamer tipis-tipis atau pick me yang memang sering ada di sekitar kita. Bahkan nggak jarang kita pun melakukan itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah.